Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, ada yang aseksual dan ada yang seksual. Secara aseksual dibagi lagi menjadi tiga, ada yang tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Sedangkan secara seksual dibagi menjadi tiga juga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Oke, sekarang kita bahas tentang reproduksi secara aseksual. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya pada tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Reproduksi hewan secara aseksual ada tiga. Yang pertama, membentuk tunas, kedua, fragmentasi, dan yang ketiga, partenogenesis. Yang pertama, membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak atau bereproduksi dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewannya yaitu Hydra sp, Porifera, dan Solenterata. Nah, ini adalah salah satu hewan yang bereproduksi dengan bentuk tunas. Kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada hewan yang dewasa. Dari tubuh hewan dewasa ini terdapat tunas. Tunas ini lama-kelamaan akan tumbuh dan berkembang. Ya, lama-kelamaan tunas akan menjadi besar. Ketika tunas sudah cukup usia, tunas tersebut akan memisahkan tubuhnya dari tubuh induk sehingga menjadi anakan seperti ini. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi adalah reproduksi dengan cara memotong bagian tubuh hewan. Nah, bagian tubuh hewan yang terpotong itu akan tumbuh membentuk organ-organ yang baru dan menjadi individu yang baru. Contoh hewannya adalah Planaria dan Platyhelminthes. Planaria dan Platyhelminthes ini merupakan sejenis cacing. Nah, ini kalian perhatikan gambarnya, ini adalah reproduksi fragmentasi pada hewan Planaria. Ini adalah satu cacing Planaria. Cacing ini membelah atau terpotong ya, ada terpotong menjadi dua. Nah, setelah terpotong menjadi dua ini, masing-masing tubuhnya membentuk tubuh yang baru. Jadi, yang awalnya satu, terpotong menjadi dua, akhirnya menjadi dua individu yang baru. Selanjutnya gambar yang B. Ini merupakan cacing Planaria juga. Cacingnya dibelah. Ketika cacing dibelah ini, masing-masing belahannya akan tumbuh organnya. Nah, ini kepalanya menjadi sempurna, lalu tubuhnya pun menjadi sempurna hingga terbentuklah dua cacing. Selanjutnya gambar yang C juga sama. Ini ada satu cacing Planaria yang dipotong menjadi tiga bagian. Ada bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Masing-masingnya tumbuh menjadi individu yang baru. Yang ekor tumbuh menjadi satu cacing. Yang bagian tubuh ini, yang bagian tengah juga tumbuh menjadi satu cacing. Dan yang bagian ekor pun sama, tumbuh menjadi satu cacing. Jadi, fragmentasi ini merupakan cara berkembang biak dengan memotong bagian tubuh hewan tersebut. Selanjutnya ada partenogenesis. Partenogenesis adalah reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur dan berkembang menjadi individu yang baru tanpa adanya proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi, tanpa adanya fertilisasi dan tanpa adanya sel sperma, betina bisa memproduksi sel telur dan sel telurnya berkembang menjadi individu yang baru. Contoh hewannya yaitu lebah, komodo,
semut, dan tawon. Selanjutnya, reproduksi hewan secara seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Kemudian terjadi proses fertilisasi dan dihasilkan zigot. Zigot selanjutnya berkembang menjadi individu yang baru. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, vivipar terlebih dahulu. Nah, kalian pasti udah gak asing ya dengan vivipar. Vivipar merupakan reproduksi atau perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu kucing, anjing, dan singa. Selanjutnya ada ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telurnya nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang bereproduksi secara ovipar adalah burung, ular, dan ayam. Selanjutnya yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar ini merupakan kombinasi dari dua yang tadi ya, di mana ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio pada hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetes di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan yang bereproduksi secara ovovivipar adalah kuda laut dan iguana. Selanjutnya, siklus hidup hewan. Baik, untuk siklus hidup hewan, misalnya kita ambil contoh kucing. Kucing itu kan ketika dilahirkan, dia akan menjadi kucing dengan usia atau bentuk yang kecil, kemudian dia akan menjadi kucing dewasa. Nah, rata-rata siklus hidup hewan itu seperti itu ya. Tetapi ada perbedaan di mana siklus hidup hewan tersebut mengalami perubahan bentuk dari yang pertama hingga menjadi dewasa. Nah, ini disebut dengan metamorfosis, di mana metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan berkembangan. Contoh metamorfosis yaitu metamorfosis katak. Kalian bisa melihat katak itu bermetamorfosis. Kenapa? Karena bentuk awal hingga akhirnya itu sangat berbeda. Yang awalnya telur. Telur ini dia akan menetas menjadi kecebong. Ya, kecebong ini tidak memiliki kaki. Nah, dari kecebong akan berkembang menjadi berudu, di mana berudu ini sudah memiliki ekor dan kaki. Kemudian menjadi katak muda. Nah, katak muda ini masih memiliki ekor, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan ini sungguh sangat berbeda. Ya, tidak seperti contohnya kucing. Kucing dari kecil sampai dewasa, ya bentuknya seperti itu, hanya ukurannya saja yang berbeda. Tetapi pada katak itu berbeda bentuknya. Nah, itu disebut dengan metamorfosis.
Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis tidak sempurna dan yang kedua metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, yang pertama telur, kemudian telur akan berkembang menjadi nimfa dan nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip hewan dewasa tetapi ukurannya lebih kecil. Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang. Ini merupakan gambar metamorfosis dari belalang. Yang A ini gambarnya telur, kemudian telur berubah menjadi nimfa. Nimfa ini belalang kecil, kemudian menjadi hewan dewasa atau belalang dewasa. Nah, kita bisa lihat perbedaannya bahwa di sini nimfa dengan hewan dewasa tidak berbeda, hanya yang beda ukurannya saja. Yang kedua ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang memiliki tahap yang pertama telur, kemudian telur berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang berbeda dengan hewan yang dewasa. Kemudian larva berkembang menjadi pupa dan pupa menjadi hewan dewasa. Ini merupakan metamorfosis sempurna, contohnya pada nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna yang awalnya telur berkembang menjadi larva. Larva bentuknya berbeda dengan hewan yang sudah dewasa. Kemudian larva berkembang menjadi pupa dan pupa menjadi hewan dewasa atau nyamuk dewasa. Nah, ini ya kita bisa lihat perbedaannya bahwa larva dengan nyamuk dewasa bentuknya sangat berbeda. Kemudian teknologi perkembangbiakan hewan. Teknologi perkembangbiakan pada hewan, salah satunya ada inseminasi. Inseminasi ini bisa juga disebut dengan kawin suntik. Biasanya inseminasi dilakukan pada sapi. Jadi inseminasi ini merupakan proses memasukkan cairan sperma ke saluran reproduksi hewan betina dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan ini memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan induknya. Untuk materi perkembangbiakan atau reproduksi hewan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.